Kadang-kadang pola pikir kita ini begitu. Amalan kita bergantung dengan amalan orang lain. Padahal amalan kita itu tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Karena kita yang butuh amal, kitalah yang beramal. Kenapa? Amalan yang kita lakukan itu tidak akan kembali kepada siapapun, tapi kembali kepada kita. Kalau begitu modelnya, kenapa kita harus berhenti beramal gara-gara orang lain tak mau beramal? Aku aja punya nyumbang di masjid itu, kita tengok. Kawan duitnya banyak, nggak pernah dia. Aku besok nggak mau lagi. Kadang-kadang begini pola pikir kita ini. Aku aja yang datang untuk pengajian di masjid, kawan itu nggak pernah dia datang. Ini pola pikir kita yang keliru. Ini yang sering saya sampaikan. Kadang-kadang kita ini iri kita nengok orang bikin dosa. Iri kita nengok orang tak dapat pahala. Model kita ini begitu. Akhirnya kita pun ikut-ikutan. Ikut-ikutan kita. Padahal amal yang kita kerjakan ini untuk kita. Karena ini untuk kita, maka kita butuh banyak amal ketika nanti kita kembali kepada Allah. Maka kita lakukan banyak amal kita. Kenapa harus tergantung dengan orang untuk kita beramal? Bapak Ibu yang kami hormati, saya pernah berikan satu tamsilan. Ketika di bulan Ramadan, kita ngantar bukaan ke tempat orang. Hari pertama, alhamdulillah kita antar piring kosong. Besok piring kosong lagi. Hari ketiga piring kosong lagi. Terakhir kadang-kadang datang setan itu. Kau aja pun yang ngantar, dia tidak pernah mau ngasih. Akhirnya pun kita berhenti untuk mengantar. Pertanyaannya, kalau kita berhenti untuk memberi, yang rugi orang yang kita kasih atau kita yang tak ngasih? Saya kira sepakat kita, yang rugi adalah kita. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan amal. Kenapa? Karena kita berhenti memberi orang lain. Walaupun kadang-kadang kita yang dikasih ini tahu dirilah. Masa udah 3 kali kawan tuh ngantar kosong terus piring pulangnya. Ya sekali-sekali dibalaslah. Pinomat sekali. Supaya agak berimbang dia. Ya, jangan telak kali kalahnya. Kalau ditanya orang berapa kedudukan 3-0, telak kali. Paling tidak 3 kali diantar kawan itu dibalaslah sekali. Tapi terlepas dari itu semua, karena amalan itu kita yang butuh, teruslah kita beramal tanpa harus tergantung dengan amalan-amalan orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang akan nanti kita bawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh beramal ini? Karena kita butuh bekal untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mempertanyakan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang sudah kau siapkan untuk hari esok. Apa yang sudah kau siapkan untuk bekalmu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempertanyakan apa yang sudah kau siapkan untuk masa tuamu di dunia. Tidak dipertanyakan Allah itu. Ya. Yang dipertanyakan Allah, apa yang sudah kau siapkan untuk bekalmu kembali kepada Allah? Jawabannya adalah amal. Maka hidup kita ini harus kita gunakan dalam rangka untuk beramal, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan beramal ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu hanya sedikit saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kesempatan kita untuk beramal adalah dalam waktu yang cukup singkat. Kenapa saya katakan singkat? 60-70 tahun itu singkat, Pak. Sementara bekal yang mau dibawa itu banyak. Kenapa? Karena matinya lama. Kan lebih lama mati daripada hidup kita ini. Hidup 60-70 tahun, sementara mati selama-lamanya. Artinya bahwa kalau kita salah mengelola hidup yang singkat ini dalam rangka untuk mempersiapkan bekal yang banyak, menyesal kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kekurang-kurangan kita amal yang kita bawa kembali kepada Allah. Padahal kita sudah dikasih Allah kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita selama kita hidup ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, dihadapkan dengan umur yang singkat ini, seharusnya tidak ada alasan untuk kita tidak betul-betul serius mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang ibu yang kematian putranya, menangis berhari-hari saking sedihnya dia putranya meninggal. Ketika ditanya Nabi Musa alaihissalam, apa yang kau tangiskan? Berhari-hari kau menangisi kematian anak. Kata si ibu ini, sedih kali saya wahai Nabi Musa meninggal anakku ini, karena masih muda usia anakku ini. Berapa usianya meninggalnya? Baru 300 tahun. Baru 300 tahun. Kata Nabi Musa,
300 tahun usia anak berhari-hari kau menangis. Bagaimana seandainya kau hidup di zaman Muhammad? Umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun saja usianya. Apa kata si ibu? Seandainya aku ditakdirkan Tuhan hidup di zaman umat Muhammad itu, di zaman Muhammad, maka tidak satu waktu pun kulewati kecuali dalam rangka mempersiapkan bekalku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita ini itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, sibukkanlah diri kita untuk beramal, karena memang kita butuh amalan itu sebanyak-banyaknya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu bahwa amalku tak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibukkan diriku untuk beramal. Kemudian yang ketiga, aku tahu bahwa Allah selalu melihat, makanya aku malu melakukan dosa, karena ketika itu Allah sedang menatap. Ini kalau mantap keyakinan kita seperti ini, aman kita dari melakukan dosa sekecil apapun. Karena tidak ada satu tempat pun di bumi Allah ini yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Mau di mana kita bersembunyi? Makanya ketika ada seorang murid yang asik dengan dosa-dosanya, timbul keinginannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada gurunya, "Guru, aku pengen kali bertaubat kepada Allah, tapi sulit aku untuk meninggalkan dosa-dosa yang sudah kulakukan ini." Kata gurunya, "Serius kamu bertaubat? Serius? Kalau kau serius bertaubat, yang pertama yang kau lakukan," kata gurunya, "lakukanlah dosa itu. Kalau memang tak bisa kau tinggalkan, lakukanlah dosa itu di tempat yang menurutmu Allah tak melihatmu melakukan dosa. Bikinlah dosa itu situ. Kalau memang kau sulit untuk meninggalkan dosa itu." Begitu guru. Iya. Mikir dia, di mana aku bikin dosa? Di tempat yang Allah tak melihatnya, tak akan ku dapatkan. Kalau kira-kira tak dapatmu tempat itu, kata gurunya, jangan lagi kau bikin dosa itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apapun yang kita lakukan. Alhamdulillah kita bisa merasakan betul ini suasana kebatinan ini ketika bulan Ramadan, ketika kita bulan puasa. Saya kira kita mengalami itu. Ketika kita di rumah puasa, panas terik, kita lapar, kita haus, di rumah ada makan, ada minum, tidak ada yang melihat. Saat itu kita sendirian. Sepakat kita yang hadir, tak satu pun di antara kita berani minum walaupun hanya satu teguk saja. Pertanyaannya, kenapa kita tidak berani? Karena yakin kita Allah sedang melihat kita ketika itu. Tapi sayangnya suasana kebatinan seperti ini hanya berlangsung ketika Ramadan saja. Setelah Ramadan, kayaknya Allah itu tak melihat kita lagi ketika kita bikin dosa. Makanya begitu Ramadan berakhir, yang tadinya menunda-nunda dosanya akhirnya kembali melakukan dosa. Manusia ini kadang-kadang lebih takut dia kepada manusia ketimbang kepada Allah. Padahal manusia sangat terbatas pengetahuannya untuk melihat kita. Tetapi Allah tak punya keterbatasan. Mana ada di antara kita yang berani menjelek-jelekkan orang lain kalau masih ada orangnya di situ? Ibu lah yang hadir. Berani ibu mengata-ngata ibu yang hadir? Pasti ibu nggak berani. Masih ada ibu itu di sini. Nanti aja lah kalau udah pulang gimana? Kan gitu kita bilang. Bapak Ibu yang kami hormati, aku tahu bahwa Allah selalu melihatku, maka aku malu bikin dosa, karena saat itu Allah sedang menatapku. Kalau ini betul-betul kita amalkan, selamat kita, rumah tangga kita aman, anak-anak kita aman. Tetapi inilah kekuatan iman yang sangat mendasar. Merasakan kehadiran Allah, inilah puncak dari keimanan kita. Bapak Ibu yang kami hormati. Dan orang beriman itu percaya kepada yang tak dia lihat. Ya. Kalau nampaknya, kalau kelihatan oleh kita baru kita percaya, itu nggak perlu beriman itu. Ya, itu biasa. Ya. Kalau nampak kejadiannya kita percaya, saya kira nggak perlu beriman. Tapi orang beriman itu tak nampak, tapi dia percaya, itulah iman. Tak bisa kita lihat Allah, tapi karena kita beriman, yakin kita Allah melihat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, orang beriman itu tidak bicara hari ini. Orang beriman itu bicara nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu tidak mengharapkan balasan hari ini. Orang beriman tak takut bikin dosa. Kenapa? Kalau hari ini dibalas dosa yang dia lakukan, tidak menarik kita beriman itu. Cobalah, setiap kebaikan yang kita lakukan, cash dikasih Allah. Saya kira tidak menarik berbuat kebaikan itu.
Setiap kita bikin dosa, langsung dibalas Allah Subhanahu wa taala. Saya kira semua kita takut bikin dosa itu. Misalkan saja. Kata Allah, siapa yang berdusta satu kali saja, maka aku lepaskan giginya yang di depan satu. Misalkan ini, contoh saja. Saya kira tidak ada berani kita ini berdusta. Suami begitu berangkat dari rumah gigi lengkap. Begitu pulang ke rumah tengok hilang 3 gigi di muka. Apa yang abang dustakan tadi? Kok hilang 3 gigi abang? Kalau begitunya takutnya kita bikin dosa, kes dibalas Allah, tidak menarik beriman itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami bahwa kita orang beriman ini harus mantap keyakinan kita Allah itu selalu melihat kita. Dimanapun kita, sedang apapun kita, Allah akan melihat dan memperhatikan kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, aku tahu bahwa kematian pasti akan datang menjemputku, maka aku siapkan diriku untuk bertemu dengan Tuhanku. Kita yang hadir ini semua bakalan mati. Semua yang hadir ini bakalan mati. Mulai dari anak-anak sampai yang tua bakalan mati. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Ali, ada 2 hal yang tak perlu kalian khawatirkan. Pertama tentang rezekimu, kedua tentang kematian. Enggak perlu kita khawatir. Semua kita ini mau khawatir tak khawatir, kita akan mati. Makanya kalau pasti matinya kita, enggak usah ditakuti mati itu. Yang perlu kita takuti adalah sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Mati itu enggak perlu ditakuti. Bapak Ibu yang kami hormati, baru-baru ini pebulu tangkis dari Cina meninggal. Usianya masih relatif muda, 16 tahun atau 17 tahun. Sedang bermain, jatuh, dibawa ke rumah sakit, mati. Apa pesan yang kita bisa tangkap dari kematian ini? Bahwa Allah sedang menyampaikan pesan kepada kita semua. Wahai kalian yang masih muda, jangan kau terlalu percaya diri bahwa mudamu jaminan kau hidup beberapa bulan, beberapa tahun yang akan datang. Wahai kau yang sehat, jangan terlalu percaya diri bahwa sehatmu tak jaminan kau hidup beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Itulah kematian pebulu tangkis Cina itu. Masih muda, masih sehat, mati. Cuman kadang-kadang kita ini suka mengkait-kaitkan kematian itu dengan logika. Kapan logika kita mengatakan kita dekat dengan mati? Ketika kita sedang sakit. Logika mengatakan bahwa kita sudah dekat dengan kematian. Padahal orang yang sakit tidak identik mereka duluan mati ketimbang kita yang sehat malam ini. Tidak ada jaminan orang yang sakit itu duluan mati ketimbang orang yang sehat. Bisanya orang yang sakit itu nggak mati-mati. Yang sehat kejut kita, terkejut. Baru lagi kemarin, tahu-tahu sudah mati. Bahkan ada orang sakit, diumumkan di masjid, kaget kita. Rupanya yang mati itu bukan yang sakit, yang tak sakit itu yang mati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, karena kematian itu sesuatu yang pasti akan datang kepada kita, dan kita tidak tahu di mana, kapan waktu kematian itu datang kepada kita. Maka yang kita harus lakukan adalah senantiasa kita harus siap untuk menghadapi kematian itu. Dengan apa? Dengan bekal amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas itulah orang yang mengelola hidupnya dalam rangka mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas. Berarti kalau orang yang tak cerdas itu orang yang melalui hari-harinya tanpa persiapannya untuk menghadapi kematian. Kita ini alhamdulillah orang-orang yang cerdas itu. Kenapa? Karena kita datang ke sini, kita datang untuk beramal, kita hadir di majelis ta'lim. Karena inilah bagian yang bakal kita bawa nanti ketika kita kembali kepada Allah. Ini yang harus kita siapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, apapun situasi kita hari ini haruslah bisa kita arahkan dalam rangka untuk menghadapi kematian kita. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ketika malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah, apa pesan yang disampaikan? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesukamu, tetapi ingat saatnya kau nanti akan mati. Bapak Ibu yang kami hormati, kapan kematian itu datang? Wallahu a'lam.